Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat lisanku Islam yang dirahmati Allah, banyak tempat di dunia ini yang masih menjadi misteri. Beberapa di antaranya bahkan dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah serta kitab-kitab Islam. Tempat misterius tersebut hingga kini masih menjadi perbincangan banyak orang. Banyak pihak yang mencoba untuk menemukan lokasinya, namun belum berhasil. Dan kabarnya tempat misterius ini menyimpan banyak rahasia yang menakjubkan. Lantas, tempat misterius apa sajakah yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah serta kitab-kitab Islam? Telaga Ainul Hayat. Menurut beberapa ulama tafsir, dikatakan Telaga Ainul Hayat merupakan air kehidupan yang bisa memperpanjang usia manusia, sehingga siapapun yang meminum air dari Telaga Ainul Hayat, maka ia akan hidup abadi selamanya hingga hari kiamat, atau jika ia memohon kepada Allah untuk diwafatkan. Beberapa hikayat menyebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia, Dia menurunkan beberapa tetesan air dari surga ke dunia, dan salah satu tetesannya kemudian berubah menjadi Ainul Hayat atau mata air keabadian. Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Zulkarnain sempat mencari tempat tersebut selama 12 tahun, dan dikisahkan tempat itu gelap, namun tidak seperti malam hari, melainkan gelap karena dipenuhi kabut asap. Oleh sebagian ulama meyakini Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini, dan itu dikarenakan ia meminum air Ainul Hayat tersebut. Dan beberapa sumber juga menyebutkan bahwa Dajjal pernah mandi dan meminum air ini sehingga tetap hidup hingga saat ini. Lalu di mana letak Telaga Ainul Hayat ini? Beberapa pendapat mengatakan bahwa Ainul Hayat ini dijaga oleh Nabi Khidir alaihissalam dan berada di Pulau Bermuda, yang merupakan salah satu pulau paling misterius di dunia. Namun dalam Al-Quran, Allah telah menjelaskan dalam surat Al-Kahfi, telaga ini disebut berada di tempat terbitnya matahari, dalam artian tempat tersebut berada di sebelah timur. Namun hingga kini belum ada yang dapat menemukan di mana sebenarnya letak Telaga Ainul Hayat ini. Tembok Ya'juj Ma'juj. Misteri tembok besi raksasa yang dibuat Raja Zulkarnain tak lepas dari keberingasan Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak bumi. Tembok penghalang itu berada di antara dua gunung, dan hingga saat ini masih menjadi misteri akan letak keberadaannya. Namun ada kabar yang mengatakan sekitar 50 km di utara kota Beijing ada sebuah desa yang bernama Badaling. Dari desa yang berada di kaki bukit ini, para turis dari berbagai belahan dunia memasuki pintu gerbang menuju tembok besar Cina. Dan saking tingginya, tembok sepanjang 6.000 km itu konon bisa terlihat dari bulan. Banyak orang menyangka itulah tembok yang dibuat oleh Raja Zulkarnain seperti di dalam surat Al-Kahfi. Dan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj dalam tafsir Ibnu Katsir diterangkan dari Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah keturunan Nabi Nuh alaihissalam, tepatnya dari garis keturunan Yafid bin Nuh alaihissalam. Sebagian ahli tafsir menilai kaum ini merupakan simbol dari sifat-sifat buruk manusia. Syekh Hamdi bin Hamzah Abu Zaid, seorang penulis dan peneliti tentang tembok Zulkarnain, di dalam bukunya yang berjudul Mengungkap Misteri Perjalanan Zulkarnain ke Cina, menuliskan dengan sangat yakin dan tanpa ragu, menyatakan bahwa tembok Cina adalah tembok yang dibangun Zulkarnain. Ia kemudian menyebutkan secara detail penelitian dan bukti-buktinya. Namun jika dilihat dan diperhatikan, terdapat perbedaan yang jelas antara tembok yang dibangun Raja Zulkarnain
dengan tembok-tembok Cina yang terbuat dari susunan batu bata. Sementara tembok yang dibangun Raja Zulkarnain terbuat dari potongan-potongan besi dan tembaga, sebagaimana di dalam surat Al-Kahfi ayat 96. Perlu diketahui oleh sahabat lisanku Islam semua bahwa faktanya tembok Cina ini dibangun secara bertahap selama ratusan tahun dari berbagai dinasti ke dinasti yang memerintah Cina. Sementara itu, penjelasan di dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 93 dan 94 bahwa tembok yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj itu dibangun oleh suatu kaum yang meminta pertolongan kepada Raja Zulkarnain, dan setelah selesai dibangun maka beliau menyatakan bahwa tembok itu tidak akan bisa dilewati dan dilubangi oleh Ya'juj dan Ma'juj sampai pada waktu yang telah Allah tentukan. Dan ini berbeda dengan penjelasan Syekh Ahmad bin Hamzah Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran yang dituliskan di Uzbekistan. Ia mengatakan ada celah sempit di antara gunung-gunung batu, letaknya di jalur utama di antara Turkmenistan ke India. Pulau Dajjal. Dajjal diyakini sebagai salah satu makhluk penanda akhir zaman, dan sampai sekarang keberadaan makhluk tersebut pun masih banyak dipertanyakan. Banyak yang menyebutkan bahwa Dajjal saat ini masih dikurung di sebuah pulau dan akan keluar begitu akhir zaman sudah dekat. Namun tidak ada yang tahu dengan pasti informasi mengenai di mana Dajjal dikurung. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Fitan wa Asratis Sa'ah bab Khisasul Jasasah bahwa tempat Dajjal dikurung ialah Laut Yaman, dan beberapa pendapat mengatakan bahwa Dajjal dikurung di pulau yang bernama Socotra yang terletak di wilayah Republik Yaman. Pulau ini disebut sebagai neraka dunia, tetapi sebabnya sendiri tidak diketahui. Pulau terpencil ini hanya dihuni 40.000 jiwa saja. Keanehan pulau ini adalah anggapan bahwa sering dikaitkan dengan penjara Dajjal. Hal ini karena jika berkunjung ke Socotra akan terkesan seperti ke planet lain, dan teori mengatakan tempat ini mungkin sebagai tempat Dajjal dikurung. Sebagai umat Islam, kita wajib mengimani akan keberadaan Dajjal, sang pembawa fitnah besar yang akan keluar di akhir zaman. Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Sulaiman dikenal sebagai seorang nabi yang sangat kaya dan memiliki kelebihan yang sangat jarang dimiliki oleh nabi-nabi sebelumnya. Sebagaimana dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Sulaiman adalah seorang raja yang memiliki kekuasaan yang sangat luas. Namun sampai saat ini jejak lokasi dan bekas kerajaannya masih menjadi misteri. Dalam beberapa riwayat, hancurnya istana Nabi Sulaiman itu bukan karena runtuh, tetapi diruntuhkan oleh kesombongan dan disertai tindakan kejahatan orang-orang Yahudi. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 4 dan 7. Dalam literatur Yahudi, istana Nabi Sulaiman disebut dengan nama Kuil Sulaiman, dan bagian yang merupakan satu-satunya yang tersisa dari istana Nabi Sulaiman hanyalah tembok sebelah barat yang kemudian dibersihkan oleh kaum Yahudi sebagai tembok ratapan. Ada cerita menarik mengenai keberadaan istana Nabi Sulaiman. Konon salah satu kekerasan sikap Yahudi untuk merebut Palestina dan menghancurkan Al-Aqsa disebabkan oleh keberadaan istana Nabi Sulaiman tersebut. Menurut orang Yahudi, istana Nabi Sulaiman merupakan simbol kekuasaan sehingga sangat berguna dalam situasi dunia internasional saat ini. Mereka percaya bahwa pondasi tempat suci Nabi Sulaiman ada di Masjid Al-Aqsa. Sumur Barhut. Lembah Barhut adalah sebuah lembah di Provinsi Hadramaut yang dapat ditempuh 2 jam dari kota Tarim di Provinsi Hadramaut menuju Provinsi Mahroh di Yaman Selatan.
Di kawasan tersebut terdapat sebuah sumur dengan luas sekitar 100 meter persegi dan kedalaman yang sangat gelap sekitar 250 meter. Konon sumur Barhut tidak digali oleh manusia, melainkan oleh jin. Bahkan sumur Barhut dianggap sebagai sumur air terburuk di dunia. Air mancur Barhut sendiri merupakan legenda yang terus diperdebatkan. Keberadaan sumur Barhut ini dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya. Air terbaik di muka bumi ini adalah air Zam-Zam karena memiliki kandungan yang dapat mengenyangkan dan menyembuhkan penyakit. Dan air yang paling buruk di bumi ini adalah air sumur Barhut di Hadramaut, seperti sekumpulan belalang yang menyiramkan air di pagi hari kemudian mengering di sore hari hingga tidak tersisa bulu basah di antaranya. Menurut cerita rakyat setempat mengatakan bahwa gua ini menjadi penjara bagi para jin dan tempat orang-orang yang melakukan ritual sihir. Konon sumur ini disebut bisa menyedot apapun yang berada di sekitarnya. Orang-orang mengatakan bahwa tempat ini sebagai awal munculnya kehancuran dunia. Gunung Kaf. Sampai saat ini Gunung Kaf adalah teka-teki yang belum pernah dipecahkan oleh siapapun. Bahkan para ulama pun tidak memberikan penjelasan yang lebih tentang Gunung Kaf ini. Gunung Kaf yang diciptakan Allah dari zamrud yang hijau adalah gunung yang mengelilingi segenap penjuru pada urat bumi agar bumi tidak bergerak, bergoncang, dan ia dijaga oleh satu malaikat yang besar, kekar dan kuat. Sewaktu Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, dengan apa bumi ini bisa tenang? Rasulullah menjawab, dengan beberapa gunung. Lalu Sayyidina Abdullah bin Salam bertanya kembali, dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan? Rasulullah menjawab, dengan Gunung Kaf yang dibuat dari zamrud hijau dan birunya langit. Setelah itu ditanya kembali, berapa jarak tingginya dari bumi ke langit dunia? Rasulullah menjawab, 500 tahun perjalanan. Gunung Kaf merupakan daerah yang sangat luas. Di sanalah hidup para waliullah dari golongan Rijalul Gaib berjumlah sekitar 70 orang. Konon tidak jauh dari Gunung Kaf tersebut terdapat sebuah pulau, tempat bertemunya dua arus laut dan sungai, dan di pulau itulah Nabi Khidir alaihissalam tinggal. Dan menurut Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani, Gunung Kaf adalah kota dan tempat bertemunya para waliullah. Sampai saat ini dunia barat belum bisa menemukannya dengan teknologi yang mereka miliki, karena hijab gunung ini tertutup dari mata orang-orang kafir. Dan tentunya tempat-tempat misterius ini hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengetahuinya. Semoga hal ini menambah keimanan kita dan semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.